sebelum kena GERD ya, sebelum kena GERD itu saya itu punya kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi setelah saya kena GERD itu kepercayaan diri saya itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, sahabat-sahabat SPS. Nama saya Angga dari Gresik, Jawa Timur. Profesi saya adalah jurnalis. Sehari-hari ya pekerjaan saya selain mencari berita juga bertemu dengan banyak orang gitu, dengan strata sosial yang bermacam-macam. Nah, belasan tahun saya menjadi jurnalis itu pada akhirnya membuat saya terkena GERD atau anxiety disorder gitu. Ya bermula dari dulu saya kalau ngopi itu sering sekali gitu, sehari bisa sampai 3 kali. Kemudian ya perokok aktif gitu. Apalagi saya juga padat, dalam arti sampai pulang itu jam 1 malam, setengah 2 malam gitu. Di samping itu saking padatnya ketemu dengan banyak orang, kadang-kadang lupa makan. Jam makan itu selalu tidak teratur. Jadi misalkan sarapan itu baru sarapan jam setengah 11, kadang jam 11 gitu. Kemudian makan siang itu jadi makan sore jam setengah 5 gitu. Mungkin karena pola yang buruk seperti itu bertahun-tahun. Nah akhirnya 2018 itu saya mulailah kena asam lambung itu. Mulai kena asam lambung. Sebenarnya juga tidak terlalu parah waktu itu, karena meskipun saya kena asam lambung, periksa ke dokter, dikasih obat, selanjutnya minum kopi juga tetap bisa, tetap tidak berdampak buruk. Meskipun ya tidak boleh banyak, mungkin 1 gelas kopi lah, tapi dengan catatan harus setelah makan gitu. Nah, kemudian di tahun 2019 saya mulai banyak pikiran, banyak tekanan, apalagi saat itu salah satu orang tua meninggal, bapak saya gitu. Nah itu kemudian sempat kambuh, terus periksa ke dokter, dokter bilang jangan stres gitu. Nah selanjutnya di tahun 2020 ini puncaknya. Jadi ketika saya itu ngopi sudah mulai berkurang, berhenti waktu itu, tapi merokok masih mulai 2018 sampai mulai kena 2018 itu sampai 20 itu kopinya mulai berkurang di tahun 19, terus di 2020 nya sudah berhenti ngopi tapi masih terus merokok. Nah saat rutinitas saya seperti itu, makan masih agak teratur gitu, meskipun agak telat-telat tapi tidak ada masalah gitulah. Yang saya rasakan itu waktu itu di ulu hati itu sering sakit gitu. Apalagi saat yaitu tadi habis makan, terus kemudian atau waktu telat makan, terus waktu merokok gitu. Barulah di 2020 banyak pekerjaan itu membuat saya itu ya, banyak pikiran. Nah, tiba-tiba di akhir 2020 itu yang saya rasakan itu tubuh itu enteng, kemudian ya seolah-olah saya itu waduh ini kayaknya mau mati nih gitu. Nah saya nggak tahu itu apa namanya saat itu gitu. Setelah saya pasrah saat itu, waduh ini mau mati nih gitu. Pokoknya lemes, gemetaran, jantung berdebar, sekujur tubuh itu kaku, terus perut itu terasa melilit gitu. Setelah itu saya panik, langsung saya buat makan. Setelah makan agak enak, besoknya saya tanya ke adik saya yang tenaga kesehatan itu, terus kemudian periksa ke dokter bahwa ternyata saya kena GERD atau anxiety disorder itu. Nah disitulah saya baru menyadari bahwa oh ini masalah mental juga terutama gitu. Jadi tidak hanya masalah lambung aja gitu, maksudnya ada hubungan yang kuat antara lambung dengan
pikiran gitu. Nah, saat kena itu saya mulai berhenti merokok. 2020 akhir itu. Kemudian 2021 saya mengantar teman saya ke SBS. Kebetulan penyakitnya sama-sama punya keluhan bahwa selalu merasa cemas, selalu perut itu begah, selalu asam lambung itu tinggi. Pokoknya gejala yang hampir sama lah kayak yang biasa dirasakan orang punya GERD gitu. Terus teman saya yang namanya Mas Duki itu, setelah saya antar dari SBS kemudian pulang, setelah 2 minggu pulang, waktu itu sebelum puasa, ternyata alhamdulillah sembuh gitu. Sampai sekarang sembuh. Dia rokoknya makin kenceng, awalnya nggak berani ngopi, sekarang berani ngopi, pikirannya lebih stabil dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang mensupport, membuat saya termotivasi untuk kemudian sekolah di SBS gitu. Nah, yang penting lagi itu gini, saya itu sebelum kena GERD, itu saya itu punya kepercayaan diri yang luar biasa. Dalam arti ketika ketemu dengan orang penting pun, misalkan gubernur, wakil gubernur, atau bupati, atau DPR RI gitu, saya cukup capable. Saya mampu untuk menjelaskan satu substansi persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Tapi setelah saya kena GERD itu di 2020 sampai sekarang, kepercayaan diri saya itu hilang. Jadi setiap kali saya ketemu dengan orang penting, saya itu selalu merasa was-was, cemas, takut. Saya selalu berpikir, enggak lah, nanti kalau saya kalau ketemu orang-orang itu, saya nanti pingsan lah, saya nanti perut mules lah, saya nanti perut melilit lah. Pokoknya kepercayaan diri itu hilang tiba-tiba gitu. Dan itu sampai sekarang kadang-kadang. Bahkan saya kemarin itu bulan Juli awal itu sempat kena COVID. Kemudian saya waktu kena COVID, kata dokter waktu itu COVID yang kedua, bukan yang pertama. Yang kedua varian Delta itu katanya lebih cenderung menyerang ke lambung gitu. Lah akhirnya memang yang saya rasakan betul bahwa saya tidak sesak, tidak seperti COVID yang pertama itu yang membuat orang sesak napas dan sebagainya. Saya enggak, tapi lebih diserang ke lambung. Jadi saya itu sampai tiap makan muntah gitu. Makan muntah, terus kemudian sering buang air besar, mencret lah gitu. Nah, itu yang membuat kondisi saya semakin parah sampai saya itu butuh mungkin 4 bulan, Juli, Agustus, September, Oktober untuk benar-benar bisa pulih gitu. Karena saya juga kumat lagi GERD atau anxiety saya waktu kena COVID itu. Jadi setiap kali keluar nggak berani, saya itu takut ya, perut mules, tiba-tiba merasa lapar padahal sudah makan, tiba-tiba takut mual, takut muntah, dan itu kenyataan terjadi benar gitu. Sampai rasa takut itu saya lawan sampai akhirnya saya bisa beraktivitas kembali seperti sekarang ini, bisa beraktivitas kembali. Meskipun kadang juga masih ada rasa takut juga, kadang-kadang rasa takut. Contohnya kayak misalkan keluar gitu, ini habis makan jam 8:30 misalkan sarapan, terus keluar, nanti jam 11 itu otak saya sudah begini, wah sudah jam 11, harus ada nasi ini gitu, harus ada warung ini biar bisa saya makan jam 12:30 atau jam 1. Selalu seperti itu, sampai waktu sore pun maghrib juga selalu seperti itu. Jadi itu beberapa kecemasan saya, keluhan-keluhan saya, gejala yang saya alami, termasuk sampai hari ini pun saya itu
masih sering mual, masih sering muntah gitu. Ya mulai inilah pokoknya kena GERD itu 2000 berapa ini, 21 awal itu mulai agak-agak parahnya, sering mual, sering muntah. Ketambahan waktu kena COVID bulan Juli itu sering banget, dikit-dikit mual, dikit-dikit muntah gitu. Saking seringnya mual, saking seringnya muntah, sampai saya itu kadang sulit membedakan ini masuk angin atau bukan, ini masuk angin atau lambung yang bermasalah gitu. Sampai saya itu sulit membedakan itu. Jadi apa namanya, kadang muntah cuman angin aja, gitu, nggak ada apa-apa maksudnya. Kemudian pernah muntah yang keluar, sering muntah yang keluar airnya putih gitu atau kadang kuning. Kemudian muntah juga keluar makanannya, jadi macam-macam. Saat makan tiba-tiba di tengah-tengah muntah, tapi yang muntah bukan makanannya, airnya gitu. Saya nggak tahu ini apa gitu. Kemudian yang apa selanjutnya, saya juga ini sejak kena asam lambung, terus kemudian lebih parah GERD, anxiety itu, setiap kali di cuaca dingin itu saya tidak pernah kuat. Misalkan kayak di kota Batu Malang, di pegunungan lah, atau kadang kena AC juga tidak kuat saya itu gitu. Ini tidak tahu ini mitos atau medis ilmiah, bahwa orang yang kena GERD itu sering masuk angin, katanya gitu. Saya tidak tahu itu benar atau enggak itu, tapi yang jelas sejak saya kena itu sering masuk angin, saya itu sering masuk angin. Ya pokoknya anulah apa, sering mual muntah, tapi saya tidak tahu itu memang masuk angin atau memang apa hanya lambungnya, saya tidak tahu. Jadi itu mungkin keluhan yang saya rasakan. Jadi apa, ada mungkin kesalahan-kesalahan dari mindset saya, persepsi saya tentang aktivitas sehari-hari. Kalau dulu itu saya tenang banget, menjalani apa-apa itu tenang banget. Dulu saya sering ditugaskan ke luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Saya tidak mikir apa-apa, malah seneng. Tapi sejak saya kena GERD itu, saya ditugasi beberapa kali selalu saya tolak. Contohnya tempo hari saya ditugasi ke Jakarta, saya nolak karena pikiran saya gini, waduh nanti kalau makannya telat gimana ya, saya nanti kambuh. Selalu begitu, ketakutan itu. Kemudian baru saja kemarin juga mau ditugasi ke mana, Lampung, saya tolak juga karena yaitu tadi, saya merasa bahwa saya belum sembuh. Saya khawatir nanti, wah ini kalau makan siangnya jam 3 gimana ini gitu. Kemudian mau diajak apa, kemarin juga diajak perusahaan juga untuk tur plan apa, di pabriknya Jawa Tengah itu. Saya juga takut apa namanya, meskipun di Randon ada makan siang jam 1, tapi saya takut, khawatir nanti molor makannya setengah 3 gimana ini gitu. Jadi mindset itu sudah tertanam, mindset buruk itu ke saya gitu. Di samping sehari-hari saya juga masih sering mual, sering muntah. Kalau mual muntah, perut itu rasanya kenyang padahal masih belum makan, mau makan itu nggak bisa habis, hanya separuh aja gitu. Mungkin teman-teman, sahabat-sahabat SPS yang bisa apa namanya, saya sampaikan. Semoga nanti kita ketemu Pak Guru, Pak Miftahul Khoir, kita bisa kembali sehat seperti sedia kala, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat Pak Miftahul Khoir, guru kita. Amin ya mujibah sailin. Sampai jumpa di hari Sabtu, hari Minggu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.